Besok mati guys, tobat yuk. Gue pengen ngomong masalah Habib Rizik Syihab deh. Sudah lama pengen ngomong ini dari bertahun-tahun lalu, dari 5 tahun lalu. Baru kepikiran sekarang, mungkin lupa sama masalah yang lainnya. Gue bertanya kenapa sih orang benci banget sama Habib Rizik Syihab gitu. Gue perhatiin ada beberapa hal. Satu, beliau memang kalau ngomong keras, terkadang kasar karena budaya dari dimana Habib Rizik Syihab tinggal. Jadi memang cemplang aja gitu kalau ngomong. Kedua, munculnya sinisme terhadap para habaib di Indonesia. Kemarin kan ngetren tuh menyatakan kalau terputuslah nasabnya, ini nggak jelas, ini bukan habaib, nggak ada keturunan Rasul. Sensitif banget orang kita terhadap hal itu. Akhirnya menjadi polemik tersendiri. Ketiga, banyak dari para habaib yang juga perilakunya mohon maaf, tidak menyenangkan. Sampai akhirnya itu menular pandangan ketidaksenangan itu ke habaib-habaib yang lain nggak bersalah dari sisi ini. Balik lagi ke Habib Rizik. Beliau itu orang yang berani untuk mengutarakan sesuatu. Tapi memang frontal caranya. Banyak dari kita sensitif karena itu aja sebenarnya. Gue pernah menonton satu tayangan di Jaya Suprana Show. Dia bicara sama Permadi. Permadi itu kejawen. Suatu saat Permadi diundang datang ke rumah Habib Rizik. Entah karena apa gue lupa tuh, ada di talk show-nya Jaya Suprana Show. Di situ Permadi kaget bahwa Habib Rizik adalah seorang Pancasilais sejati. Tidak ada orang yang mengerti Pancasila di Indonesia seperti beliau. Karena tesisnya tentang Pancasila. Itu menyenangkan, dan begitu Permadi masuk ke dalam kamar privat atau kamar kerja Habib Rizik, Permadi di situ cukup lumayan kaget karena melihat betapa banyak koleksi buku-buku tentang Bung Karno dan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Jungto atau which is artinya adalah Habib Rizik adalah Soekarnois sejati juga di satu sisi ini. Cuman hanya orang sudah terlanjur kemakan sama framingan bahwa Habib Rizik itu dalam tanda kutip bersalah atas segala banyak hal. Tidak sedikit orang yang menggunjing berlebihan, menghancurkan perasaan bahkan terhadap beliau. Gini, dalam kepribadian gue, dalam melihat banyak para habaib di Indonesia, ada beberapa atau habaib yang memang well known, yang cukup hati gue doang yang berbicara. Gue gak suka dengan caranya, tapi cukup hati gue doang yang berbicara. Gue gak mau mengutarakan. Kenapa? Kalau ternyata memang benar mereka adalah zuriat Rasulullah, dan kalau memang nyata benar Rasulullah tidak menganggap kita karena kita tidak menganggap atau kita menyakiti perasaan anak cucu turunannya, what will you do di akhirat kelak? Apa yang akan lu utarakan kepada Rasulullah SAW di saat Rasulullah tidak mau melihat wajah lu, di saat Rasulullah memalingkan wajahnya terhadap lu karena hal ini gitu. Makanya kalau ada sesuatu yang muncul dari ulama kita, ustadz kita, bahkan para habaib yang menurut kita salah, yang tidak berkenan di hati kita karena sikapnya, karena perbedaannya, baiknya diem. Karena sangat-sangat bahaya kita makan bangkai ulama. Artinya menggibahi ulama itu kan memakai bangkai ulama. Memakan bangkai saudara sendiri artinya menggibahi saudara sendiri aja itu berbahaya. Apalagi ini kita menggibahi ulama, memakan bangkainya ulama. Lu bisa cek lah apa sih hukuman bagi orang-orang yang memakan bangkai para ulama. Lu bisa cek deh. Jadi gue di sini hanya ingin berbicara bahwa gue mendoakan Habib Rizik supaya selalu sehat walafiat, selalu dilindungi jalannya sama Allah, ditetapkan iman Islamnya, dipermudah segala cita-citanya. Karena gue tahu cita-cita beliau itu nggak banyak kok. Cuman ingin Indonesia ini tentrem, ingin Indonesia ini rahmatan lil alamin. Itu gue tahu kok cita-cita beliau seperti itu. Gitu.